Tiga, dua, satu, gas. Ya, selamat datang di YouTube ceritanya aku ya, di season podcast ngapa hari ini ya kita kedatangan tamu spesial ini ya. Jauh-jauh dari Purwokerto ya, Pak. Ya, Ya, mungkin kita kenalan dulu ya, Pak. ya, Ya. ya. Gimana Bapak ini dari perusahaan apa atau dari apa gitu, Pak? Ya, nama saya Tigor Siombing dari perusahaan PT Pido. Mm-mm. Kantor kami di Purwokerto, Jalan Hos Noto Suwuryo nomor 57. Jabatan saya di perusahaan itu GM untuk plantation, farmers, kemudian kooperatif dan certification. Nah, jadi perusahaan ini berkantor pusat di Jalan Os Cokroaminito, Wisma Arya, Menteng, lantai 3, Suite Room 308, Jakarta Pusat. Kita punya pabrik ada di Kemayoran, Jalan Garuda. Kemudian kita punya gudang dan proses di Purwokerto juga. Wilayah ruang lingkup kita itu ada di Jawa Barat untuk gula aren, karena kita bergerak juga di gula aren. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah itu kita untuk proses gula kelapa. Jadi petani yang kami bina dari 2 provinsi ini itu kurang lebih mencakup hampir 11.500 orang petani ya. Tersebar di Sukabumi, di Cianjur, kemudian di Pandeglang untuk gula aren. Kalau untuk gula kelapa itu kita ada di Banjarnegara, ada di Kebumen, ada di Banyumas, ya, kemudian ada sebagian di Cilacap, dan kita mau memasuki wilayah-wilayah lain lagi untuk pengembangan petani gula kelapa dan petani gula aren. Ya. Berarti ini kayak perusahaannya itu bergeraknya kan di bidang gula ya, Pak. Gula. Berarti ini kayak pertama kali berdiri itu tahun berapa, Pak? Perusahaannya. Ya, perusahaan ini sebenarnya itu berdiri pada zaman Belanda tahun 1942. Jadi mereka sudah memproduksi gula aren, dan gedung pendirian mereka itu ada di Jalan Garuda, gedung kita sekarang yang dijadikan pabrik di sana di Kemayoran. Dan sejak tahun 51 ini perusahaan sudah memproduksi makanan kaleng, roti, selai dan lain sebagainya. Tetapi pada waktu itu masih kepemilikan Belanda, jadi masih orang luar punya. Tetapi sejak tahun 1989 aset PT Pido ini seluruhnya, mulai dari pabrik, mulai dari peralatannya, mulai dari karyawannya, itu dan saham-sahamnya itu dibeli oleh keluarga Bapak Dr. Andes Yongki Utagalung. Beliaulah sekarang pemilik owner dari PT Pido. Beliau juga aktif di Kadin Pusat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Pusat bidang agribisnis. Ya. Berarti ini kayak cara pemasarannya itu di Indonesia aja apa langsung sampai ke internasional, Pak? Ya, kalau kita pemasaran kita bukan hanya di lokal saja, tetapi juga di internasional. Karena itu kita bergerak di produk yang organik. Kita mempunyai beberapa sertifikat organik. Kita punya dua lisensi untuk organik yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi organik Control Union yang ada di Belanda, itu untuk gula kelapa dan gula aren. Kemudian untuk lokal kita punya SNI organik, kita punya MUI halal, BP POM, kemudian GMP, HCCP, dan sekarang ini kita sedang proses untuk sertifikasi Fair Trade internasional, karena kita membina satu koperasi di Banjarnegara yang namanya Koperasi Petani Organik Bumi Putra, disingkat dengan Koputra, dan sedang dilakukan audit untuk koperasi yang auditnya 2 produk, yaitu produk aren dan
produk kelapa. Nah, jadi tidak semua perusahaan itu bisa memperoleh sertifikat fair trade, karena persyaratan yang paling utama adalah perusahaan itu harus ada koperasi yang mereka bina dan petani yang dibina secara rutin, sehingga petani benar-benar memperoleh manfaat dari kemitraan yang ada. Jadi banyak perusahaan gula juga memang, tetapi mereka kurang concern mungkin, atau ya tidak tahu alasannya. Tetapi dengan sertifikat fair trade ini sebenarnya para petani itu akan memperoleh istilahnya dana premium ya. Kalau dana premium itu sebenarnya kayak cashback. Iya, cashback. Nah, dana premium ini itu dihitung dari 15% kali penjualan total produk itu per tahun. Kemudian dikali harga dasar jual petani ke pengepul kecil di desa. Nah, jadi semakin banyak produk petani ini kita jual di fair trade, semakin banyak uang itu akan kembali ke petani, yang bisa dimanfaatkan oleh petani untuk misalnya sebagai modal kerja, beli kambing, domba, perbaikan dapur, pembelian wajan, atau memberangkatkan umroh petaninya, atau memberikan beasiswa kepada anak-anak petani. Yang lainnya, tetapi persyaratan utamanya adalah uang yang didapat dari perdagangan fair trade ini itu tidak bisa dibagi cash langsung, dia dibagi rata dengan anggota semua ya. Tidak. Jadi kita sedang mensertifikasi petani kita untuk sertifikasi fair trade ini kurang lebih 4.750 petani, baik aren maupun kelapa. Ya. Berarti kayak apa, bekerja sama apa petaninya itu dari koperasi apa langsung dari perusahaan langsung ke petaninya, Pak? Lewatnya itu dari koperasi apa langsung perusahaan ke petaninya langsung? Jadi kalau standar peraturan yang baku di kami itu, bahwa kami tidak bisa membeli produk itu langsung dari petani. Jadi alurnya petani tetap menjual kepada pengepul kecil. Nah, pengepul kecil ini akan menjual kepada koperasi. Koperasi akan menjual ke PT Pido. PT Pido sebagai trader itu yang akan melakukan ekspor penjualan ke luar negeri. Jadi terserah ini mau ke luar negeri mana, tetapi kami harap ini produk bisa menjangkau semua negara lah ya, kira-kira gitu. Ya. Berarti ya seperti contohnya ini ya Pak, ya sebagian produknya ya dari PT apa itu nih? PT Pido ya. PT Pido ya ini. Berarti ini kayak ini yang ya itu gula semut ya, itu gula semut kelapa. Ini produk ini kelapa, yang ini gula aren. Jadi kita punya semut aren dan semut kelapa. Ya, jadi ini kemudian kita juga punya cetak kelapa, ini yang cetak, ini yang aren. Nah, jadi kita juga punya yang cair, yang liquid, ya, liquid. Jadi ada dua produk besar, aren dan kelapa, dan masing-masing itu punya turunannya 3 produk cetak, kemudian semut, kemudian kristal. Dan ini apa kayak ke perusahaan itu langsung jadi seperti ini apa di perusahaan diolah lagi? Ya, ada 2 metode yang kami lakukan. Pertama itu jadi seperti ini, jadi semut seperti ini itu langsung dari petani. Langsung dari petani ya. Nah, jadi petani kita bina sedemikian rupa untuk membuat gula semut dari nira langsung. Tetapi cara yang kedua adalah membuat gula cetak ini menjadi semut. Jadi dia ada proses ulang lagi gitu. Jadi tergantung wilayahnya sih sebenarnya ya, dan kemauan petani. Tapi sebenarnya kalau semut ini harganya kan jauh lebih tinggi dibanding dengan cetak ya. Nah, biasanya itu kami buatkan rate-nya itu harga gula ini itu rata-rata ya dia 3.000 dari harga bedanya per kilo. Jadi kalau cetaknya katakan dulu 10.000, dia 13.000 ya gitu. Kalau liquidnya, harga liquidnya? Kalau harga liquidnya ini sebenarnya kalau aren dan sugar ini, kalau
kita punya harga cukup bersaing ya. Jadi dia kisaran antara 35-40 1 kilo. 1 kilo. Ya. 1 kilo aren. Nah, berarti sekarang kayak petaninya di daerah Banyumas itu di desa mana aja Pak? Kalau sekarang petaninya? Jadi kalau di Banjarnegara itu kami punya 6 desa, 6 kemudian total desa yang ada di Banyumas ini ada kurang lebih 35 desa. 35 desa. Di luar desa Kebumen yang ada 4 desa, kemudian 6 desa, 45 desa ya yang kami bina di Banyumas sekitarnya, plus Kabupaten Banjarnegara dan Kebumen, Cilacap sebagian, kemudian daerah-daerah yang memang kita ingin masuki lagi seperti Wonosobo misalnya. Iya. Terus kayak mungkin petani-petani yang belum bergabung di PT Pindo itu gimana caranya Pak? Ya kalau mau gabung ke PT Pindo gitu. Ya kalau prosesnya sebenarnya kalau mau gabung kepada PT Pindo itu tidak terlalu sulit ya. Tapi yang pertama sekali itu adalah bagaimana keinginan petani itu untuk bisa mau dan berkeinginan bergabung dengan perusahaan. Tetapi biasanya kami lakukan itu pendataan dari door ke door. Kita tanyakan petani itu mau tidak bergabung, kemudian tetapi sebelum dilakukan door ke door itu kita lakukan kumpulan massal di balai desa. Kemudian kalau sudah ada kesepakatan baru kami melakukan pendataan, kemudian baru diajukan ke sertifikasi organik untuk diaudit apakah itu layak organik atau tidak. Kemudian baru kita melakukan, setelah sertifikat keluar baru kita melakukan pembelian. Nah, setiap petani yang ikut di dalam proses ini keuntungannya adalah pertama harganya stabil karena kita punya stabil harga, apakah itu bulan sunyi bulan ramai harga kita tetap stabil. Nah sebenarnya kan yang terjadi goncang-gancing harga ini sebenarnya karena permainan pedagang-pedagang ya, baik pedagang di desa maupun pedagang di kota. Pada prinsipnya sebenarnya produk yang tidak pernah diimpor dari luar negeri yang masuk ke Indonesia itu salah satunya itu adalah gula kelapa dan gula aren. Itu tidak pernah datang dari Jepang, Amerika, Australia, Belgia, Prancis atau Cina, tidak pernah datang. Kita yang berangkatkan mereka. Jadi tidak ada istilahnya sebenarnya harga gula itu turun. Jadi harga gula itu harusnya naik terus, tidak pernah turun. Nah, tetapi karena di satu sisi kekurangan informasi para petani, di sisi lain juga karena kepentingan pedagang, akhirnya turun naik saja. Nah, petani itu tidak punya pilihan. Ada barang dia jual, mau harga 9.000, 10.000, 8.000 dia jual karena kebutuhan sehari-hari itu datangnya dari itu. Dia harus beli beras, rokok, Indomie, telur, kebutuhan sehari-hari. Nah, itu harus dia paksa jual. Nah, jadi dalam tanda kutip sebenarnya mereka tidak ada nilai tawar yang tinggi terhadap produk mereka. Sehingga kalau mereka masuk ke dalam perusahaan, mereka bisa punya bargaining yang bagus ya, nilai tukar kepada pedagang-pedagang yang ada gitu. Iya. Berarti ini asli ya Pak, asli apa maksudnya dari aren itu kelapa asli ya kan, ada apa yang bikin gula itu pakai campuran apa gitu kan ada. Iya, tidak semua petani itu baik, ada aja yang nakal, ada juga karena pesanan dari luar. Iya, betul. Nah, tetapi kalau produk kita dari petani itu sampai hari ini tuh masih bersih. Karena pintu yang terakhir itu ada di gudang kami. Jadi setiap barang masuk itu kami ambil sampel, kemudian itu kami kirim ke laboratorium, baru dia diproses. Kalau ada surat keterangan dari laboratorium bahwa dia tidak punya pestisida atau dia tidak punya barang-barang asing dari gula dia, itu baru kita proses. Jadi kita tidak bisa bermain-main karena ini betul. Kita harus pertahankan kualitas ekspornya ya. Jadi banyak sekarang pemain itu hanya cari untung. Jadi betul. Mereka campur-campur rafinasi, campur-campur sulfit, campur-campur apa gitu. Yang penting jadi gula jual dapat untung, gitu kira-kira begitu. Jadi kalau kita cukup ketat ya prosesnya.
Iya, Ya. kayak cara proses pembuatan gulanya itu memang benar-benar ketat ya Pak, itu ada aturannya itu ke sini dulu, ke sini dulu kayak gitu ya. Ya, jadi setiap gula yang akan dikirim ke perusahaan kita itu staf kita di lapangan yang namanya internal control system itu harus berkunjung dulu ke sana, mengecek barangnya, kemudian dikasih surat jalan. Nah, berdasarkan surat jalan inilah perusahaan itu menerima di gudang. Nah, jadi kalau tidak ada surat jalan dari ICS, itu berarti gulanya tidak bisa masuk ke gudang ya. Nah. Berarti ya kayak apa ya namanya, nama gula-gula ini kan berarti udah lama ya Pak berdirinya ya. Itu kan tadi dari tahun berapa ya? Tahun 1942 ya, sampai sekarang masih ya. Masih bertahan dia. Ya, masih bertahan. Dan juga apa kayak di zaman sekarang kan Covid gitu kan, berarti nggak mempengaruhi pemasaran ya Pak, apa mempengaruhi pemasaran juga? Tidak terlalu mempengaruhi ya pada perusahaan ini, karena kebetulan juga Pak Yongki itu termasuk orang yang sangat jitu untuk pemasaran, jadi tidak ada goyangnya. Kalau PT Pindo pada masa COVID-19 itu malah ada penambahan staf ya, karyawan ya dibanding dengan yang lain. Iya. Berarti sekarang total karyawan di PT Pindo ada berapa orang Pak? Ya, kalau digabung semua itu antara Jawa Barat dan Jawa Tengah itu ada 53 ya. 53. Ya, 53. Itu di perusahaan semua, apa ada yang di gudang dan sebagainya? Ya, itu dibagi, ada yang di gudang, ada yang di lapangan, ada yang di kantor gitu. Jadi kalau dia termasuk yang dengan gudang yang pabrik yang di Kemayoran dan kantor yang di Wisma Ria itu hampir malah mendekati 85 orang ya. Ya. Kalau di Banyumas di Purwokerto berarti cabangnya cuma di Purwokerto aja? Ya, kantornya. Ya, ya. kalau cabang kita ada di Kebumen, petaninya ya, ada di Banjarnegara, ada di Banyumas, ada sebagian Cilacap. Ya, ya. Dengan cara apa ya, petani gitu kan mungkin apa ya bisa mendorong apa kebutuhan pokoknya sendiri. Petani itu kan mencari uangnya kan, emang kalau dari pegunungan itu petani gunung biasanya kan cuma deres gitu kan, pekerjaan tetapnya seringnya itu. Ya, kami itu punya program begini. Jadi setiap pengepul kecil kami itu kami programkan, mungkin akan rilis itu dalam waktu dekat, bahwa kami akan suplai sembako kepada mereka. Dengan catatan bahwa kami memberikan hutang kepada pengepul kecil, artinya bukan hutang ya, tetapi kelonggaran pembayaran ya 3 minggu atau 1 bulan untuk sembako yang kami drop di warung-warung. Tetapi dengan syarat bahwa pengepul itu harus kasih bisa kelonggaran pembayaran kepada petani. Ya, kalau nanti itu kami akan cek benar tidak dikasih. Kalau nggak benar dikasih itu kami stop suplainya ke warung-warung pengepul itu. Iya. Ya, berarti kayak mungkin apa ya, petani juga emang hidupnya kayak di pegunungan kan, emang dari gituan ya Pak, kayak dari petani-petani apa aren, kelapa kayak gitu kan, apa biasanya ya cari uangnya emang di situ sih ya. Kebanyakan emang di gunung itu petani emang apa ya, nyari uangnya di deres gitu, nggak cari kerjaan lain kan, itu susah. Ya, memang pekerjaan mereka paling utama itu pagi dan sore dengan deres dan nyadap. Jadi saya pikir kita harus memberikan penghargaan kepada mereka dari hasil keringat mereka. Jadi dengan memberikan harga yang pantas lah ya atas keringat mereka. Tetapi sebenarnya yang terjadi di lapangan itu sebenarnya ya karena pedagang-pedagang ini. Nah, kita juga harus ingat bahwa sebenarnya kesalahan atau katakanlah dulu dosa ya, tapi itu yang paling berat ya sebenarnya. Dosa yang paling besar itu kan makan keringat orang. Iya, betul. Nah, jadi kita tidak boleh makan keringat petani. Kasih harganya yang pantas dong gitu. Kalau itu memang hasil keringat mereka, ya kasih aja. Nah, tetapi karena rantai ekonominya begitu dari petani ke pengepul, ya. Kalau selama ini kan dari petani ke pengepul, pengepul ke pengepul kota. Iya, betul. Ya, pengepul kota bilang ke pengepul kecil di desa, turun harga, katanya dia turun. Dia nggak tahu kenapa turun. Iya. Pengepul yang di desa bilang aja ke petani turun. Ya, akhirnya begitu terjadi.
ya saling bodoh membodohi lah ya, satu dengan yang lain ya. Iya. Nah, karena itu kita ingin memberikan informasi yang benar kepada para petani bahwa produk gula kelapa maupun gula aren itu tidak pernah diimpor dari luar negeri. Berbeda dengan produk lain, beras itu datang dari Vietnam, Thailand, misalnya pisang datang dari Filipina, bawang dari Cina, dari India misalnya kan. Nah itu kalau mereka masuk import itu, harga di dalam negeri itu kan turun naik. Orang akan cari yang murah karena yang datang itu murah. Akhirnya harga petani itu jatuh. Nah kalau kelapa dan aren itu tidak ada orang yang datang, ya toh. Kedelai saja buatan untuk tempe kita itu import dari luar negeri itu kan luar biasa. Iya betul. Iya kan? Nah jadi tidak ada istilahnya untuk aren dan kelapa ini turun. Kalau ada yang bilang turun katanya yang stres ini siapa nih? Nah, ini ya petani, pengepul, perusahaan atau siapa nih ya? Gitu. Jadi dengan acara ini saya ingin nyatakan bahwa harga gula kelapa dan gula aren itu tidak pernah turun. Harusnya naik. Supaya petani juga benar-benar akan menikmati dari hasil kerja mereka. Iya betul. Ya mungkin di pembahasan YouTube ceritanya aku ya podcast ngapak hari ini ya mungkin pembahasan tentang gula ya Pak, beberapa gula-gula aren, gula kelapa itu ya kalau di pedagang itu harganya tidak pernah turun ya Pak. Kalau buat gula aren dan gula kelapa itu harusnya naik. Harusnya naik. Naik ya. Nggak bisa turun. Nggak bisa turun. Karena dia tidak barang impor. Tidak barang impor. Ya betul. Ini berarti kelapa ini barang milik sendiri ya Pak. Milik sendiri ya. Milik masyarakat bersama. Iya. Nah, jadi ini perlu perhatian pemerintah juga terhadap para petani penderes, kemudian penyadap aren. Sebagaimana pemerintah juga memperhatikan petani padi. Ya kan? Kalau petani padi kan ada KTA, kartu tani, kasih bagi-bagi pupuk harus pakai ATM. Mbok ya petani aren dan kelapa ini kasih bibit aja deh, gitu untuk ditanam kembali, gitu kan, gitu kira-kira. Mungkin cukup sekian dulu ya Pak pembahasan hari ini mengenai yaitu gula-gula ya, kayak cara pemasaran, cara bikinnya tadi ya Pak, cara mengambil dari pengepul gitu ya Pak, cara petani yang tadi mau gabung ke PT Pindo ya Pak. Ya kami berharap makin banyak petani yang gabung dengan PT Pindo. Kalau saya secara pribadi itu dengan manajemen itu siap 24 jam kalau untuk petani ya. Baik, petani itu pengambilan dari petani itu setiap hari atau 1 minggu sekali atau beberapa? Pada prinsipnya kami akan membeli kalau sertifikat organik sudah keluar, baru kami mau beli. Nah, kemudian itu kami akan evaluasi. Biasanya paling sedikit 1 kali 1 minggu. 1 kali 1 minggu. Ya 1 kali 1 minggu. Berarti satu minggu sekali itu pasti ngambil dari itu ya Pak? Iya. Berarti ya mungkin itu ya Pak pembahasan hari ini ya Pak. Ya boleh. Terima kasih ini udah jauh-jauh datang dari sini. Iya, terima kasih juga. Iya, meluangkan waktu ya. Iya. Ya, semoga Pindo semakin jaya lah. Karena ini sudah berumur tua ya. 78 tahun. 78 tahun. Masih eksis. Iya, alhamdulillah ya, masih eksis, masih di pasaran juga masih itu juga berkembang. Semoga ya PT Pindo makin berkembang itu ya Pak. Kayak pemasarannya itu ke internasional juga lebih meluas lagi gitu, amin. Negara-negara Eropa dan sebagainya itu bisa, terus di Indonesia mungkin juga kayak di pasar-pasar dan sebagainya itu bisa meluas lah intinya. Yang penting PT Pindo itu sejahtera ya Pak. Sejahtera dan tapi kayak pemiliknya berarti orang Indonesia Pak? Ya orang Indonesia asli, asli ya. Beliau yang membeli Pak Yongki Utagalung. Ya mungkin cukup sekian ya Pak. Terima kasih atas waktunya sudah hadir. Sama-sama, terima kasih juga. Ini
studionya juga studio salah-salah ya Pak. Mohon maaf ya Pak ini ya Pak. Terima kasih ya, mungkin nanti ditonton aja ya di YouTube ceritanya aku ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Nanti bagi apa yang mau membeli apa kayak gula-gula aren dari PT Pindo, nanti saya kasih di link deskripsinya ya. Mau ada yang mau apa beli terus ke mana belinya gitu ya Pak. Iya, iya. Paling nanti saya taruh link di deskripsi ya. Ya mungkin cukup sekian dan terima kasih 1, 2, 3 ciao.